4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali ke kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. 7. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 1 Tesalonika 3. Saya hari ini mau dongeng aja. 1 Tesalonika ini bisa kita lihat juga kisahnya Paulus di kisah 16. Mulai dari kisah 16, kisah 17. Itu adalah perjalanan Paulus waktu dia menginjil. Di kisah 16 itu kan ceritanya Paulus itu dari Frigia pergi ke Galatia. Terus dari Galatia Paulus mau ke Asia tapi dilarang oleh Roh Kudus. Itu kita bisa lihat di kisah 16 ya. Kita tidak baca, nanti akan kelamaan. Terus pergi ke Troas. Nah, di Troas itu dia dapat penglihatan, disuruh ke Makedonia, ada yang minta tolong di sana. Nah, wilayah Makedonia itu kota pertama yang ditunjungi adalah Filipi. Di Filipi mereka, Paulus dan Silas, ketemu dengan orang-orang non-Yahudi yang beribadah kepada Allah. Jadi ini bukan agama ya, bukan orang Yahudi, orang Yunani, tetapi beribadah kepada Allah. Nah, ibarat kalau orang Kristen gitu ya. Ini ibarat ya, bukan benar-benar kejadian ya. Kita membayangkan bahwa agama Yahudi itu saya umpamakan seperti orang Kristen sekarang gitu ya, supaya lebih masuk. Ada kan dalam iman Kristen kita kan ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kalinya, betul ya? Nah, ibarat begini, tahu-tahu ada orang datang, salah satu pendeta gitu ya, datang ke Jombang, ke gereja kita gitu ya. Mereka cerita, misal, ini hanya sebuah misal saja, supaya kita lebih paham apa yang dihadapi mereka waktu itu. Ada Paulus datang, ada pendeta datang ke kota kita, terus dia ngomong, dia diskusi di gereja kita gitu ya. Dia diskusi, dia ngomong, Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya ternyata sudah datang. Dan dia mengambil rupa sebagai manusia lagi gitu ya. Karena kan tafsiran kita selama ini tentang Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya kan Tuhan Yesus turun di atas awan-awan yang permai gitu kan. Terus kita semua diangkat dalam awan kemuliaan. Itu kan tafsiran kita selama ini. Tapi kan belum kejadian kan. Misal ini hanya sebuah permisalan aja. Bukan benar-benar terjadi. Ada pendeta tahu-tahu ke tempat kita. Terus dia ngomong, ternyata Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya sudah datang. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia lagi. Dan pendeta-pendeta seluruh dunia sudah membunuh dia gitu ya. Bayangkan, ini perasaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi jangan langsung menyalahkan bahwa
wah orang Yahudi memang tidak punya iman gitu ya. Paulus datang diusir-usir. Enggak. Ini kita berusaha memahami mereka dulu. Nah, tahu-tahu itu yang terjadi. Maka tidak heran ketika Paulus itu berangkat dari kota ke kota, itu selalu ada diskusi panjang dan selalu ada perdebatan dan disertai dengan pengusiran. Ya ibarat kalau kita saat zaman sekarang tahu-tahu kedatangan orang saksi Yehova, ya pasti kita usir gitu ya. Karena tidak sesuai dengan iman kita. Nah, lanjut. Paulus datang ke Filipi. Nah, di Filipi juga mengalami hal yang sama. Dia datang ke rumah ibadat, dia khotbah gitu ya. Bukan khotbah, ngajak orang diskusi. Nah, tahu-tahu ada seorang yang memiliki roh tenung, rohnya itu diusir. Nah, pemilik tuan dari roh itu ngamuk, lapor ke otoritas setempat di penjara. Nah, setelah di penjara, ada kan penjara tergoncang gitu ya, semua kan pasti tahu kan. Nah, terus kepala penjara juga ditobatkan, terus habis gitu otoritas tahu bahwa Paulus dan Silas ini orang Rom. Mereka tidak berani penjara, diusir dari kota itu. Diusir pertama. Nah, setelah dari Filipi, setelah diusir, dia pindah ke Tesalonika. Itu kisah 17. Surat ini ditulis setelah dia meninggalkan kota Tesalonika. Nah, di Tesalonika hanya 3 kali sabat saja. Misalkan hari Minggu ya, hanya 3 minggu saja dia di Tesalonika, 3 kali hari sabat. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Ada beberapa orang Yahudi, ada jemaat. Kalau misalkan cerita di zaman sekarang ya, ternyata ada beberapa pejabat-pejabat gereja, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang menjadi percaya gitu sama dia, beberapa orang Yahudi percaya. Terus beberapa orang Yunani yang beragama Yahudi ternyata juga percaya. Perempuan-perempuan terkemuka juga menjadi percaya dan menggabungkan diri kepada Paulus. Lah, hamba-hamba Tuhan yang lama gitu ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang lama iri. Waduh lah nek iwakku gede-gede diserok ya Mbak Paulus dawa urusannya gitu kan. Menghasut preman-preman pasar, diusir mereka. Hanya 3 minggu di Tesalonika diusir lagi, 2 kali diusir. Setelah dari Tesalonika ke Berea. Nah, orang Berea ini ditulis di kisah 17 lebih baik orangnya. Lebih mau diajak diskusi. Lebih mau diajak tukar pikiran. Lama dia di sana, ngobrol. Nah, pemimpin-pemimpin agama di Tesalonika tahu, waduh orang Berea ini berpotensi disesatkan ini sama Paulus. Datang mereka ke sana. Menghasut otoritas setempat, diusir lagi dari Berea, 3 kali diusir. Nah, sampai setelah diusir, Paulus ke Tesalonika, ke Athena. Nah, bayangkan saja bagaimana perasaan Paulus waktu dia di Athena. 1 Tesalonika ini ditulis pada waktu Paulus berada di Athena. Pelayanan pertama diusir. Di Filipi di penjara diusir. Di Tesalonika cuma 3 minggu diusir. Di Berea enak sediluk diusir lagi. Bagaimana kekalutan hati Paulus kita bisa baca ya. Waduh, 3 kali mencoba pelayanan, 3 kali gagal gitu kan. Secara ukuran manusia gagal. Nah, kita masuk di 1 Tesalonika. Kita mulai dari ayat pertama kita baca. 3 kali diusir. Nah, terus tulisannya ayat pertama, kami tidak dapat tahan lagi karena kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Nah, Paulus mengambil keputusan, wis aku dhewean di Athena, tinggalan. Timotius disuruh balik, Silas disuruh ngunjung yang lain. Jangan sampai, nah itu kan, jangan sampai Paulus sudah kerja keras menginjil, terus orang-orang itu kembali ke agama mereka yang lama. Kembali ke kepercayaan yang lama karena nggak tahan uji. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja pada kami untuk Allah, pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan kamu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Itu kan ke Tesalonika. Timotius dikirim. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini.
Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, kita ditentukan untuk susah. Sebab pada waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Nah itu perasaannya Paulus. Lak wis tak kandani pancene kita mesti susah. Ya gimana nggak susah, memang Paulus mencari kesusahannya sendiri. Dia datang ke agama orang, terus dia obrak-abrik agama orang, ya pasti susah gitu ya. Tapi ini kebenaran. Nah, kemarin hari Minggu kita sudah belajar sama-sama dari Pastor Gunawan tentang ibadah 24/7, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Senin sampai Sabtu kita beribadah kemarin. Nah, di khotbahnya yang pagi, Pak Gunawan kan ngomong, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam makan. Ibadah menemukan arti Tuhan dalam makan. Yang sore mengalami perjumpaan Tuhan dalam bangun pagi. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan mengalami perjumpaan dalam Tuhan dalam masalah. Paulus ternyata juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan beribadah melalui masalah. Beribadah melalui khawatir. Loh, khawatir kok beribadah? Nah, nanti kita baca. Masuk di ayat kelima. Itu sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, kalau usaha kami menjadi sia-sia. Khawatir pun, resah pun, galau pun, itu ada ibadahnya. Ada perjumpaan dengan Tuhannya. Melalui biasanya kan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan gitu kan ya. Itu kekhawatiran yang lain, kekhawatiran tentang penghidupan, kekhawatiran tentang masa depan. Paulus khawatirnya beda, kualitasnya beda. Dia khawatir kalau anak-anak rohaninya, kalau Injil yang diberitakan jadi sia-sia. Khawatirnya dia khawatir akan iman. Tetap beriman meskipun dia khawatir tentang imannya orang-orang jangan sampai runtuh. Karena itu dia berusaha keras kirim utusan Timotius. Ternyata sampai sana Timotius balik. Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, Paulus. Kenapa? Nah, ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Ternyata hanya 3 minggu babat alas, iman orang Tesalonika bertumbuh. Sama seperti khotbah yang lalu tentang 1 Tesalonika 1 sama 1 Tesalonika 2. Daniel sama Tante Henok waktu kemarin. Iman, saya tidak ngulangi firman tentang itu ya. Nah, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu, oleh imanmu. Ternyata dalam segala kesesakan dan kesukaran, jika kita melihat, kita mendengar tentang iman orang lain yang kuat, kita sendiri dikuatkan. Dalam segala permasalahan yang kita hadapi, kita bisa menemukan double portion of joy. Sukacita double porsi. Khawatir yang benar, khawatir yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengakibatkan masalah belum tentu hilang, tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu akan meliputi kita. Di Athena, pada waktu Paulus menulis, di Athena itu masalahnya gede. Orang sana, waduh, penyembahan berhalanya jos. Nanti kita bisa baca di Kisah 18 kalau nggak salah. Itu masalahnya di sana besar. Nah, di setiap kesesakan masalah yang Paulus hadapi, dia dengar kabar dari Timotius. Aduh, senengnya bukan main, sukacitanya bukan main.
imannya bertambah. Bahkan di ayat 8 kita baca, sekarang kami hidup kembali. Kalau kami hidup kembali berarti sebelumnya kan loyo. Sebelumnya kan galau. Sebelumnya kan putus asa, gitu ya. Gara-gara dengar cerita tentang jemaat di Tesalonika, Paulus, hamba Tuhan ini menjadi hidup kembali. Sukacita kembali. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Sukacita besar. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Nah, sekarang refleksi ke dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah, betul ya? Apalagi pandemi gini, masalah besar, masalah kecil, pasti ada. Dalam setiap masalah, ayo, coba kita cari perjumpaan dengan Tuhan melalui masalah itu di mana. Paulus aktif cari loh. Pelayanan pertama diusir, masalah satu. Pelayanan kedua diusir lagi. Pelayanan ketiga diusir lagi. Pelayanan keempat di Athena temboknya lebih gede lagi. Hampir-hampir putus asa. Ini temenan tagak Tuhan suruh tau lagi. Timotius tolong Den, dalam setiap masalah dia tetap memperhatikan orang. Coba lihat ya, tolong tengok teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita di Tesalonika, imannya bagaimana. Saya khawatir mereka lemah imannya karena mereka mendengar tentang kita juga lemah imannya. Ternyata jemaat di sana lebih kuat imannya, mendukung pelayanan si hamba Tuhan juga kuat. Nah, apa pelajaran yang kita dapat? Kalau saya dapatnya begini. Aktiflah kesaksian. Apa yang kita dapat dari Tuhan, ayo kita saksikan. Kepada teman, kepada komunitas kita, kepada saudara kita. Ceritakan itu. Kesaksian-kesaksian hidup kita, keseharian hidup kita bersama Tuhan, itu yang menguatkan orang. Bahkan Paulus, hamba Tuhan besar itu dikuatkan oleh kesaksian iman jemaat yang baru umurnya 3 minggu. Jangan mengambil remeh, aku ini bukan orang siapa-siapa, aku ini tidak bisa apa-apa, imanku biasa-biasa saja. Oh tidak, bahkan jemaat umur 3 minggu saja, itu sudah mampu menguatkan Paulus. Sukacitanya Paulus berlimpah atas jemaat di Tesalonika. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Ayo temukan Tuhan. Dalam setiap masalah kita temukan Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui masalah. Melalui kita khawatir pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui bekerja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kemarin hari Minggu melalui makan pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Melalui bangun pagi kita bisa mengalami Tuhan. Nah sekarang kita tambah perenungan kita melalui masalah. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pendek saja hari ini. Semoga perenungan kita pada pagi hari ini membawa kita semua berjumpa kepada Tuhan pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Gembala. Shalom. Shalom. Terima kasih Ivan. Terima kasih. Puji Tuhan. Memang ketemu Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Masalah demi masalah memang mendekatkan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita
mungkin dulu kita tidak sungguh-sungguh. Betul? Dalam iman kita tidak sungguh-sungguh. Tapi setelah mengalami pandemi, kita melihat kuasa Tuhan itu bekerja double porsi di dalam hati ini. Secara manusia, kalau kita mengalami pandemi ini, pasti orang akan goyah imannya. Tetapi kalau orang berpegang teguh kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Masalah itu membuat kita makin mendekat kepada Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan, makin kita mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Saya pun belajar melalui kesaksian-kesaksian hidup, kita makin mengasihi Tuhan. Memang di saat pandemi ini pemurnian terjadi. Siapa-siapa jiwa-jiwa yang ditaburi firman Tuhan, yang bertumbuh. Pelayan pun saya melihat kita cuma bisa berdoa. Tarik mereka dengan kasih Tuhan. Saya bersyukur melalui Zoom doa pagi ini. Setiap pagi kita berjumpa itu ada sukacita yang luar biasa. Emang sukacita itu keluar dari hati. Tidak bisa sukacita itu kita buat-buat. Ayo saudara, susah suruh ngomong sukacita. Bisa enggak? Enggak bisa. Keluar dari hati. Jadi pengalaman saya pribadi, satu contoh. Kalau saya melihat dari doa pagi aja, saya ketemu Anda sekalian tiap pagi itu sudah suatu sukacita yang membuat saya semangat. Amin. Segala sukacita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9. Ya, 9 ya. Dikatakan, maaf saudara. 1 Tesalonika 3 tadi. Ayat 9 ya, Ibu. Ucapan syukur apakah yang ya 9. Ya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Amen. Kita mengucap syukur. Ini salah satu ayat ini yang membuat saya dikatakan sebab syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah. Paulus menulis atas segala sukacita, bukan hanya sukacita, segala sukacita. Nah, segala sukacita yang kami peroleh karena kamu. Saya kalau ngelihat wajah-wajah Anda sekalian, itu membuat saya tuh sukacita. Berarti masih punya iman. Doa pagi itu satu hal membuat kita percaya firman Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Puji Tuhan. Itu pengalaman saya. Nah, pengalaman saudara mungkin lain. Waktu ibadah ketemu teman. Ibadah offline. Oh, senang. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu doa bersama-sama tiap pagi ini
Satu hal yang membuat kita sukacita, bukan sukacita saja, segala sukacita yang tak terkatakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari dari ayat 9 ini, biar segala sukacita dari Allah. Kita mengucap syukur melihat iman-iman teman-teman kita. Saya punya prinsip kalau kita kumpul sama-sama di dunia dengan iman percaya kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu kali kelak nanti kita akan ketemu Tuhan dan berjumpa kita bersama-sama di sorga. Amin. Puji Tuhan. Silakan